Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Peta konsep. Sistem reproduksi manusia pada pria terdiri atas penis, vasa deferentia, testis. Testis menghasilkan sperma. Sistem reproduksi manusia pada wanita terdiri atas vagina, uterus, oviduk. Oviduk menghasilkan ovum. Pertemuan antara sperma dan ovum disebut fertilisasi. Proses fertilisasi akan berkembang membentuk embrio. Sistem reproduksi manusia pada pria dan wanita harus dijaga kesehatan organ reproduksinya agar tidak mengalami kelainan dan penyakit. Jika tidak dijaga, maka sistem reproduksi manusia pada pria dan wanita akan mengalami kelainan dan penyakit. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Organ penyusun testis berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Organ penyusun skrotum merupakan kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Organ penyusun tubulus seminiferus merupakan saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Organ penyusun sel interstisial merupakan sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Organ penyusun sel Sertoli merupakan sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Organ penyusun penis merupakan alat kopulasi. Organ penyusun vasa deferentia menyalurkan sperma ke kantong sperma. Organ penyusun ductus epididymis merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Organ penyusun kantong sperma merupakan tempat menampung sperma. Organ penyusun kelenjar prostat dan kelenjar Cooper merupakan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Untuk lebih memahami organ-organ reproduksi pada pria, mari kita perhatikan gambar berikut. Penis, skrotum, testis, ductus epididymis, uretra, vasa deferentia, kantong kemih, ureter, vesicula seminalis, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, anus. Sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Untuk lebih memahami alat reproduksi pada wanita, mari kita perhatikan gambar berikut. Ovarium, tempat pembentukan sel telur. Tuba Fallopi, saluran sel telur. Uterus atau rahim. Serviks atau leher rahim. Dan vagina, tempat keluarnya bayi.
Proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak akan dapat menembus membran ovum. Gambar berikut adalah proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Sperma terdiri dari ekor, kepala, dan inti. Sedangkan yang seperti bulatan ini adalah sel telur. Sel sperma banyak sekali berusaha untuk menembus membran sel telur. Tapi pada gambar ini kita lihat cuma satu yang bisa lolos, di mana inti sperma dan inti ovum bertemu. Terbentuklah yang namanya zigot. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai ke uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Gambar berikut adalah proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Ovarium menghasilkan sel telur, terjadilah ovulasi. Pergerakan sel telur bertemu dengan sperma, terbentuklah fertilisasi. Ketika fertilisasi berhasil, maka akan terbentuklah zigot. Dalam perjalanannya menuju uterus, zigot membelah menjadi 2, menjadi 8, dan terbentuklah yang namanya embrio. Selama perjalanannya terjadi selama 7 hari sampai kepada uterus. Pada dinding uteruslah embrio menempel. Setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuklah lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai berbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari balita, bayi. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Siklus haid. Sejak masa pubertas, 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi sel telur yang dibuahi. Di sini ada gambar rahim pada minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan semua siklus akan berulang. Gambar ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Minggu ke-1, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur,
viduk atau tuba Fallopi. Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas 12-16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar terbentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Gonorea atau penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Chlamydiasis. Penyebabnya bakteri Chlamydia trachomatis. Sifilis atau penyakit raja singa. Penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Herpes genitalis. Penyebabnya virus herpes simplex. Candidiasis atau keputihan. Penyebabnya jamur Candida albicans. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat, karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis.